tentang adabut tilmidhi ma'a ustadihi. Adab-adaban atau sopan santun seorang murid atau seorang santri kepada gurunya. Kita harus tahu bahwa seorang murid atau seorang santri tidak akan bisa mendapat ilmu kecuali dengan ta'dhimul ilmi. Apa itu ta'dhimul ilmi? Mengagungkan ilmu. Ya. Kemudian mengagungkan ahli ilmu dan mengagungkan atau menghormat guru. Nah, ini beberapa hal yang harus ditempuh oleh pelajar. Ya, di sini kita selaku pelajar, baik kalian ataupun sama masih belajar. Bagi yang ingin berhasil dalam belajar, maka hal-hal tadi jangan tinggalkan. Kita harus ta'dhimul ilmi, ta'dhimu ahlil ilmi, mengagungkan guru dan mengagungkan ilmu. Mengagungkan di sini banyak maknanya, bisa memuliakan ataupun menghormat. Ya, bisa memuliakan ataupun menghormat. Kita punya adab atau sopan santun. Kita mencontoh para ahli ilmu, banyak mereka sangat takdim kepada gurunya ilmu. Seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, aku akan menjadi abid. Apa itu abid? Hamba sahaya. Abid itu orang yang dibeli untuk diambil tenaganya. Aku akan menjadi abid bagi orang yang telah mengajarkanku ilmu walaupun satu huruf. Itu saking takdimnya kepada gurunya. Maka Sayyidina Ali ini adalah orang yang sangat luas sekali ilmunya. Gudangnya ilmu itu di Rasulullah, kuncinya itu di Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena kepintaran beliau. Nah, beliau pernah berkata seperti itu, aku akan menjadi abid kepada orang telah mengajariku ilmu walaupun satu huruf. Kemudian ada lagi di dalam syairan diceritakan orang yang menerima hadiah dan kemuliaan adalah seorang guru. Kenapa? Karena dari satu huruf yang diajarkan oleh seorang guru itu lebih baik atau seimbang, setara dengan dia bersedekah 1000 dirham. Jadi orang yang mengajarkan satu huruf, orang mengajarkan ilmu itu setara dengan bersedekah 1000 dirham. Bahkan kata Syekh Imam Sadiduddin menyebutkan, barang siapa yang ingin mempunyai anak sebagai ahli ilmu,
atau dia yang banyak ilmunya, maka bagaimana caranya? Kata Syekh Imam Sajiduddin, harus mau memuliakan ulama. Maka insya Allah di kemudian hari ia akan dikaruniakan anak ataupun cucunya kelak menjadi ahli ilmu. Jadi ya, memuliakan nanti keturunannya pun bisa jadi ulama juga. Nah, ini beberapa hal tentang ta'zimul ilmi. Jadi penting ya. Nah, di dalam kitab Akhlaqul Banin di sini dibahas tentang adabut tilmid ma ustadi. Ayyuhat tilmidul adib, wahai santri yang beradab. Inna ustadaka yat'abu kathiran fi tarbiyatik. Sesungguhnya gurumu itu banyak merasakan payah dalam mendidikmu. Nah, ini jasa guru ya. Kita mengkaji sebentar. Yuhadzibu akhlaqaka, yaitu mendidik gurumu itu akhlakmu. Wa yu'allimukal ilma, mengajarkan ilmu. Alladhi yanfa'uka, yang bermanfaat untukmu. Sohuka binasoiha mufidah, dan memberikan nasihat-nasihat yang berguna untukmu. Wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran kama yuhibbuka abuka wa ummuka. Semuanya itu dilakukan. Dulu gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa baca Quran, karena didikan guru sampai sekarang, sehingga bisa seperti ini, bisa baca, bisa nulis, sekarang bisa mengajarkan sedikit ilmu juga kepada kalian. Jadi ini peran besar dari seorang guru, ya. Jadi mereka mendidik kita dari hal-hal yang tidak tahu menjadi tahu, terutama mendidik akhlak, supaya kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, atau mempunyai akhlak yang mulia. Bagaimana dia bisa beradab kepada orang tuanya, ya, mana dia bisa berguna bagi diri dan keluarga serta masyarakatnya. Itu tidak terlepas dari jasa seorang guru. Jadi guru itu orang tua kedua ya, setelah ayah dan ibumu di rumah. Apa yang diinginkan oleh seorang guru ketika dia mendidik, mengajari kita ilmu? Wa yarju an takuna fi mustaqbalika rajulan aliman muhaddaban. Yang diinginkan guru tentu saja agar di kemudian hari para santrinya atau murid-muridnya menjadi orang yang berilmu dan terdidik, supaya jadi orang yang berguna. Fungsinya belajar. Jadi bukan hanya pergi ke sekolah, pergi ke pesantren, ke madrasah, tapi kita harus punya tujuan. Belajar itu untuk apa? Itu saja untuk memperbaiki diri, ya, agar kita lebih mengenal diri, terutama mengenal kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fahtarim ustadaka kama tahtarimu walidaik. Kita harus menghormat guru sebagaimana kita menghormat kepada kedua orang tua. Apa-apa yang kemarin sudah dijelaskan tentang hormat kepada orang tua juga kalian harus lakukan kepada gurumu dengan rasa hormat.
Bagaimana adab atau sopan santun yang harus dimiliki oleh seorang tilmid atau murid atau santri kepada gurunya? Di antaranya satu yang bisa dilakukan ya, bi antajlisa amamahu bi adabin, apabila duduk maka harus beradab atau sopan. Nanti kalian kalau berhadapan dengan gurumu dimanapun, pasti semua punya guru. Di sekolah banyak guru, atau di tempat lain kalian punya guru, orang yang mengajarkan ilmu. Maka adabnya duduklah di depannya dengan sopan. Gak baik dengan menyelonjorkan kaki misalnya ke depan guru, itu tidak boleh. Harus sopan, yang rapi ya. Kalau di sekolah naik duduk di atas meja, itu nggak sopan ya, nggak boleh. Jadi harus sopan, tidak boleh menduduki tempat duduk guru, itu nggak boleh. Kalau ada tempat duduk guru, itu khusus untuk guru. Kalau ada murid santri menduduki tempat duduk guru, berarti dia seorang pelajar atau murid yang tidak beradab. Ada tempat duduk guru khusus. Kalau di sekolah di depan, itu nggak boleh diduduki oleh pelajar, dia nggak sopan ya. Nah, watatakal adabin yang kedua, jika berbicara maka harus dengan sopan. Artinya sopan di sini santun, tidak berkata-kata yang kotor atau jorok. Jangan mendahului berbicara kecuali ada izin dari guru. Jadi kalau belum dimulai pembicaraan jangan mendahului. Harus sopan ya. Nah, ini salah satu dari akhlak seorang murid kepada gurunya. Kemudian lagi wa idza takallama fala taqta kalamahu. Apabila guru sedang bercerita bicara, fala taqta kalamahu, janganlah engkau memotong pembicaraannya. Kayak guru kenerangkeun dipotong ku muridna. Banyak, apalagi kalau di sekolah ya dipotong. Kalau bermanfaat masih mending, ini dipotong hanya untuk bersenang-senang atau hanya ingin ditertawakan. Naudzubillah sampai melecehkan, itu sudah pasti santri murid tersebut tidak akan bermanfaat ilmunya. Kalau sampai gurunya tidak senang kepadanya, ya tidak boleh kita memotong pembicaraan guru, kecuali kalau sudah ada izin. Boleh ya. Terus walakin ingtadir ila ayyafruqa minhu, tetapi harus menunggu sampai selesai guru berbicara.
Nah, kalau sudah selesai, boleh kalian gantian. Kalau mau bertanya, misalkan kepada guru, tunggu dulu sampai penjelasan guru selesai. Ketika guru sedang enak menjelaskan, Pak, itu nggak boleh. Nanti kalau udah selesai, baru ada caranya juga ketika mau bertanya. Tidak boleh juga kita banyak bertanya kepada guru ketika guru sedang terlihat bosan. Kata bola teknis bararosan. Tidak boleh bertanya. Harus melihat situasi dan kondisi. Si sabar. Pokoknya ketika guru sedang menerangkan pelajaran, sedang menjelaskan materi, jangan dipotong, tapi harus didengarkan dengan baik-baik, tidak ngobrol entong heureuy, apalagi ketika kita melecehkan perkataan guru. Naudzubillah. Banyak itu. Apalagi terjun di dunia pendidikan. Kalau di sekolah itu lebih banyak. Kalau di pesantren tidak terlalu. Bahkan cenderung mereka sudah mengenal ilmu adab kepada guru, sudah banyak yang terdidik. Tapi kalau di lembaga-lembaga selain pesantren, karena mereka belum belajar tentang adab kepada guru, memotong pembicaraan guru, berkata yang tidak perlu, bahkan melecehkan. Ada guru yang marah ketika sedang belajar mengajar, ada banyak, ya banyak. Karena apa? Karena buruk akhlaknya seorang pelajar. Itu orang yang belajar seperti itu akan jauh dari mendapat manfaat ilmu. Paham tum? Ya. Bagi yang ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, maka dengarkan dan tidak boleh memotong pembicaraannya kecuali kalau sudah ada izin darinya. Kemudian wastami ila ma yulqihi minad durus, dengarkan apabila guru sedang menerangkan. Wa idza lam tafham syai'an min fas'alhu bilutfin wahtiram. Apabila ada pelajaran yang kurang faham, nih, kalau kita ada pelajaran yang sedang diterangkan guru tapi nggak ngerti, maka fas'alhu, bertanyalah. Tetapi bilutfin, dengan lutfin itu apa? Untuk bahasa Sunda mana? Leles. Dengan lemah lembut gitu maksudnya. Bilutfin, dengan lemah lembut dan memuliakannya dengan hormat. Jadi tidak dengan suara yang keras, berteriak dari belakang, bu, pak, nggak boleh teriak-teriak dari belakang, bertanya sesuatu. Jadi harus hormat, sopan. Bagaimana cara bertanya yang baik? Bi antarfa'a usbu'aka awalan hatta ya'dana laka fi su'ali, yaitu dengan mengacungkan, meninggikan telunjukmu atau tanganmu. Kemudian atau sehingga gurumu memberikan izin untukmu untuk bertanya. Jadi acungkan tangan.
Jadi kalau sudah mendengarkan dengan baik ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, bagaimana anak-anak mengerti? Tidak, Bu. Acungkan tangan. Ya, bagaimana? Alif? Oh. Silakan. Nah, kalau sudah diberikan izin, baru bertanya. Biasakan acungkan tangan dulu. Ya, jangan berteriak-teriak. Tuh. Nurul mawas mas seserian. Jadi awas ya. Kalau guru sedang menjelaskan kemudian ada siswa atau santri atau muridnya memotong pembicaraannya, apalagi melecehkannya, memainkannya, maka pasti gurumu akan tidak senang, akan marah. Bahkan kalau sudah sering melakukannya, itu biasanya cirian. Absen ada di cirian kudu beureum. Nah, si ieu masuk tara bener diajar teh ya. Pokona mah nilaina 35. Gak boleh ya. Tekenging. Karena kita ingin belajar dengan benar sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wa idza sa'alaka an syai'in fakum wa ajib ala su'alihi bijawabin hasanin. Apabila gurumu bertanya kepadamu, maka jawablah dengan jawaban yang baik. Adabnya itu kalau ditanya guru adalah fakum, berdiri. Bagaimana Harfin? Bisa melakukannya, bisa mengerjakannya, berdiri dulu. Siap Bu, bisa. Nah, jadi ada rasa hormat di sana. Dijawab dengan bijawabin hasanin, dengan jawaban yang bagus. Wala yajuzu an tujiba, dan tidak boleh menjawab idza sa'ala ghairaka, apa bertanya kepada orang lain, kamu nggak boleh menjawab. Jadi gurumu sedang bertanya kepada Azpa, terus kamu Pak Rizan menjawab, nggak boleh. Kalau nggak ditanya mah diam, ya. Kalau nggak ditanya, diam, nggak boleh menjawab. Fahada laisa minal adab, karena orang yang mengerjakan hal tersebut bukan untuknya, itu termasuk orang yang tidak sopan. Tidak sopan. Nah, ini udah berapa? Ditulis? Ada berapa? Hah? 2. 7 banyak. Oh. Nah, para hadirin santriin satria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya idza arada ayuhibbaka, apabila engkau ingin dicintai gurumu, maka fakum biwajibatika, laksanakanlah kewajiban-kewajibanmu. Siapa yang ingin dicintai guru? Hah? Kalau kamu sudah diridhoi guru, maka cepat untuk mendapat ilmu, baik ilmu apapun. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Teangan cara sehingga gurumu ridho kepadamu, resep ke anjeun. Di antaranya apa yang membuat gurumu ridho? Wahia antuwadhifa alal huduri kulla yaum,
harus membiasakan hadir setiap hari, yaitu pada waktu yang telah ditentukan. Hadir tepat waktu setiap hari. Kuliah subuh jam 5, jam 5. Masuk sekolah jam 7, jam 7. Ngaji setengah 7, setengah 7. Tadarus jam 4, jam 4. Tepat waktu. Biasakan. Itu gurumu akan senang. Tapi kalau sebaliknya, masuk jam 7, datang jam 8. Pasti gurumu tidak senang. Apalagi kalau masuk ke kelas itu enggak sopan, enggak mengucap salam, masuk langsung duduk, tidak izin kepada guru. Naudzubillah. Itu siswa yang kurang beradab, maka akan sulit mendapatkan ilmu bermanfaat. Hadir tepat waktu setiap hari. Fala taghiba au taji'a mutaakhiran illa li udrin sahihin. Janganlah engkau absen atau datang terlambat kecuali apabila ada halangan yang benar. Jangan sekali-kali datang telat kecuali kalau ada halangan yang benar. Misalkan halangan yang benar itu apa? Kalau jalan betul-betul, kalau jalannya jauh, macet. Macetnya benar macet, bukan alasan, boleh. Atau ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Wa antubadiru aidon ila dukhuli fil fasli ba'dal istirahati. Selanjutnya, apabila beres istirahat, cepat-cepat masuk. Jadi kalau sudah selesai istirahat belajar, cepat-cepat masuk. Itu ciri pelajar yang baik, yang beradab, sopan. Kalau sudah istirahat itu kan biasanya susah masuk lagi. Istirahat jam 10, masuk jam 10 separapat, bel ke kelasnya jam 11. Di mana cicingna? Di kantin. Aya nu pengalaman gitu? Nangkring. Awas, hati-hati. Gak boleh pelajar seperti itu. Teruskan. Wahdar ayyuhibbat ta'akhura. Dan harus takut kali hibba at-ta'akhur, suka akan mengakhirkan. Jadi kudu waspada, harus takut ngakhir-akhirkeun. Jadi suka terlambat, itu harus takut. Itu penyakit pelajar gitu. Sok manderikeun maneh, nelatkeun anjeun. Itu tidak boleh. Apabila gurumu menegurmu, maka janganlah engkau beralasan di hadapannya dengan alasan yang tidak benar. Pernah ditegur? Pasti semuanya pernah. Kalau kita memang betul-betul salah, maka terimalah. Jangan membuat alasan-alasan yang tidak benar. Membela diri, itu tidak boleh.
Kemudian apa lagi? Wa antafhama durusaka, dan harus mengerti akan pelajaran-pelajaran, memahami pelajaran-pelajaran kullaha seluruhnya. Wa tudawima ala hifdihima, kemudian selalu menghafal serta mempelajari pelajaran. Kalau kamu belajar, usahakan harus faham. Setelah faham, dihafal. Setelah hafal, diulang-ulang. Agar pelajaranmu dapat bertahan, ikatlah ilmu dengan cara menulisnya. Karena tulisan itu mengikat ilmu. Ketika kita lupa, maka bisa membaca tulisan. Tetapi kalau ada pelajar santri yang malas menulis ilmu, maka ketika lupa tidak akan dapat mengulanginya lagi, susah. Makanya harus tertib. Ya, harus tertib. Wa ta'taniya binadofati kutubika, harus mementingkan akan kebersihan buku. Kudu boga catatan. Menjadi pelajar mah tong malas nulis. Ketika di kelas kamu bisa tahu, tapi ketika keluar kelas, bahkan besok hari atau lusa atau minggu depan, kalau tidak ada tulisan, susah untuk mengulang kembali pelajaran. Kemudian apa lagi? Watakhodoa, dan harus tunduk kalian li awamiril ustadi, kepada perintah-perintah guru. Min qalbika la khaufan, dengan kesadaran bukan karena takut, minal iqobi, akan siksa. Jadi tunduk kepada perintah guru itu dengan sadar. Lain sieun beda guru nagalak. Betul-betul sadar diri bahwa saya seorang pelajar harus mentaati perintah guru. Wala taghdab idza addabaka, dan janganlah kalian marah idza addabaka, ketika gurumu mendidikmu. Jadi kalau gurumu menegurmu, mendidikmu, maka jangan marah ketika kita berbuat kesalahan. Anu telat di push upkeun mun di sakola. Lamun di pasantren anu telat ditajir. Kita ngabersihan WC, ngepel kelas, membersihkan sampah. Itu kan cara mendidik guru. Kalau AA dulu AA ketika belajar mengaji, ketika tidak melaksanakan aturan, misalkan tidak mengaji 1 hari, maka harus gantinya mengambil batu dari sungai. Sungainya itu jauh. Kalau 1 hari 1 batu, 2 hari 2 batu. Batu ini, batu sungai yang besar dikumpulkan. Untuk apa batunya? Dipakai untuk membangun masjid, madrasah. Itu hasil dari para santri yang telat atau tidak sholat misalkan. Itu dia apa? Dicepret.
Unyere. Nah, bentuk mendidik guru kepada santrinya. Jangan marah ketika dilakukan. Kalau dulu enggak marah santri itu, enggak bosan, enggak takut. Kalau sekarang beda, murid sekarang. Diwarah teh, dididik teh, dicepret teh, laporan. Bebeja. Ka mana? Ka Ibu Rama. Ku Ibu Ramana di kumaha? Digugu. Datang deui ke pasantren, ke madrasah. Guruna dicarekan. Budak kuring teh dititah diajar ngaji, lain dicepret. Carekan guruna. Tah. Kejadian santri pelajar zaman sekarang. Kalau dulu enggak, baheula mah mun aya santri dicarekan ku guru teh, lamun laporan ka indung bapana teh, ku indung bapana teh dileuwih dicarekan deui. Bongan maneh teu taat ka guru, ngalanggar kana aturanana, makana dicarekan. Tidak cukup melapor kepada guru, lapor kepada orang tua, lapor kemana? Hak asasi manusia, ke polisi. Ada gak guru yang dipenjara? Ada. Karena apa? Hanya mencubit muridnya yang berbuat kesalahan. Tujuannya kan baik, mendidik, tetapi penerimaannya yang salah. Nah, itulah kondisi proses belajar mengajar saat ini. Beda dengan dulu. Kalau dulu enggak. Makanya santri-santri baheula lama barokah ilmuna. Nah, itu harus dicontoh juga ya. Harus dicontoh. Karena apabila gurumu menghukummu tapi dengan dasar dia itu sebenarnya mencintaimu. Jadi bukan marah. Mendidik itu guru adalah dasarnya mereka ingin kalian bisa, kalian berhasil. Wa ustaduka ma ta'dibihi laka yuhibbuka wa yarju ayyufidaka, agar kalian berguna, agar kalian bermanfaat dengan didikan ini. Oleh karena itu fashkurhu ala ikhlasihi, kita harus bersyukur ala ikhlasihi, kepada ikhlasnya seorang guru mendidikmu. Jadi seorang pelajar wajib bersyukur kepada guru yang telah mendidikmu dengan ikhlas, ya. Wala tansa jamilahu, dan janganlah kamu melupakan kebaikannya abadan, selamanya. Ingat ya. Halo. Ingat kata, tidak ada bekas guru. Sekali lagi, tidak ada bekas guru. Kalau jadi guru selamanya dia adalah guru. Walaupun dia dulu mendidik A, Ba, Ta ketika kamu masih kecil, sekarang kamu udah dewasa, nanti udah punya istri, punya suami, udah tua, tetap yang dulu mengajar alif, ba, ta, sa itu adalah gurumu. Oh, itu mah urut guru orang. Itu urut guru orang. Tak aya urut guru. Urut guru. Ai ilmuna teu urut. Kan dipakekan ya nepi ka ayeuna ta ilmuna. Ya, paham tuh? Jadi siapapun yang telah mengajarimu ilmu, dia adalah gurumu sampai akhir hayatmu. Kamu harus mengingatnya, tidak boleh melupakan kebaikannya selamanya. Tapi kalau ada murid yang tidak beradab, yang buruk akhlaknya, ketika gurumu mendidikmu, menghukummu, maka dia akan marah. Kemudian dia mengadu kepada orang tuanya. Nah, ini tidak boleh.
Ya, jadi banyak yang harus dilakukan oleh seorang pelajar kepada gurunya. Tentu saja inti dari kita belajar agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu tidak akan berhasil kecuali kita dengan mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu, yaitu guru. Insya Allah. Semoga kita